Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangkaian majelis ilmu yang beberapa waktu yang lalu saya izin asalin. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, bisa menjumpai panjenengan untuk berbagi cerita tentang ilmu agama, tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentang mengingatnya, dan kita masuk di tentang berzikir kepada Allah dan berdoa. Dan kemudian terkait berdoa dan berzikir ada waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab. Sekarang kita masuk di orang-orang yang mustajab. Mudah-mudahan saya nggak salah ini. Yang pertama disebutkan bahwasanya orang yang mustajab doa adalah orang-orang yang terdesak dalam kesulitan. Benar nggak begitu? Udah, oh udah, udah. Sampai mana ya? Orang yang terdolimi, sudah juga. Orang yang tidur dalam keadaan suci dan baca zikir belum. Seorang muslim mendoakan muslim yang lain belum juga. Ya. Terdolimi belum. Orang yang banyak berzikir sudah. Oke, siap. Elok Pak itu nyatet tapi soal kelingannya. Oke. Orang yang terdolimi. Nah, jadi orang-orang yang mustajab doa, orang yang terdolimi. Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watal madlum fa inna lahu bainaha wa bainallah hijab. Takutlah pada doa orang yang terdolimi karena antara dia dan Allah tidak ada penghalang. Nanti dalam riwayat yang lain ada 3 golongan yang doanya nggak akan ditolak. Orang berpuasa, yang kedua orang yang terdolimi, dan satunya betul seorang musafir. Sehingga orang yang terdolimi ini bahaya kalau dengan gak hati-hati. Makanya nanti dalam Islam Nabi SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saling bersaudara. Karena saling bersaudara maka la yadlimu, jangan saling mendolimi. Mendolimi ini kalau dari sisi kata bahasa dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sendal niku posisinya ten isor, ten sikil. Kok enek sendal jadi kayak sirah. Nah, niku nek bahasa agamane niku wong dolim. Nah, tapi nek basa Jawane ya sok-sok wong edan. Nah, sehingga ketika ada orang yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya, maka itu orang dolim. Contoh jalan raya lewat motor, mobil, kok malah gue turu, nek orang turun di tengah jalan, nah itu dolim. Nah, orang yang dolim otomatis mendolimi orang lain. Nah, orang yang didolimi ini yang disebut dengan al-madlum, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi ini kalau sudah dongo, menurut hadis-hadis yang sahih tidak akan ditolak dan tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Makanya kita sebagai manusia hati-hati, karena nanti kalau tidak hati-hati kok ngantek didongake sing nyelek kalih orang yang kita dolimi, terus jadi ya wis bingung nanti yang balik iki. Oh ngono caramu main karo aku ra bener kuwi dolim. Terus ngopo? Terus tak dongake ping bongko setruk. Setruk tenan, susah. Marek kene gitu. Atau mungkin tak dongake bongko nyungsep kowe ning kalen gitu. Nah, nyungsep tenan. Maka susah untuk kemudian mengembalikan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan akhul muslim, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain, la yadlimuhu, jangan mendoliminya. Dan kadang sebagian kita itu kadang orang rumangsa nek niku dolim nek jane dolim. Contoh
Nek kayak contoh ya kudu hati atau kudu alon-alon ora hati-hati ya. Nabi kan paling ngendikan matlul ghani dulmun. Orang yang punya duit ning duwe utang, ning wegah bayar utang kuwi dolim. Nah, maka nggih, ketika kita punya pinjaman sama saudara kita dan memang kita dikasih kemudahan oleh Allah, kita punya duitnya, jangan ditunda untuk dibayar. Atau kalau memang benar jenengan pengen menunda, jenengan harus minta izin. Mas atau Mbak, Mas atau Mbak, iki aku duitnya senek, ning anakku meh bayar sekolah. Janjiku kan dino iki nek ra sesuk bayar sekolahnya terakhirnya nek ra saiki yo sesuk. Aku njaluk izin yo nek kuwi tak gosek piye. Nah, nek memang boleh ya pakai, kalau enggak boleh ya kita kasihkan. Karena memang kita sudah janji. Dan ada orang yang apa istilahnya? Duit-duit saja tapi enggak mau bayar utang. Bahkan orang ini kok ujet-ujet wong sing ujet-ujet iki golek kula. Kamu malah golek aku. Sampai kenal karo si kaya, oh sampai sing ngandani. Lah mbok kowe dhewe sing ngandani wong aku ngandani yo gampangane cara duit iki ora entuk apa-apa gitu. Ya kan aku sing ngandani bola-bali tapi dhek wegah. Ya cintani wae to, cintani aku yang butuh. Dan ternyata orang yang dimaksud itu, ya saya kenal memang. Itu asetnya banyak Pak, miliaran. Nah dia selalu punya prinsip kalau mau bayar utang itu, dia itu punya prinsip gini, iki duit 100 juta, ini tak bayar ke utang, hilang. Tapi ini tahu bengkese, aku contoh turahan. Nah yang terjadi akhirnya tenang. Mikirnya 100 juta jembung kese, kok misalnya dari 100 selawe, dia dapat 25, 100 sih buat bayar, boro-boro balik gitu kan, entek gitu kan. Maka kadang kita itu punya rumus, neng rumus Allah itu sebenarnya lebih indah. Dan saya pernah mempraktekkan yang semisal itu, tapi nggak dalam kondisi kayak gitu. Jadi ada duit buat bayar utang, tapi di sisi lain ada utang yang harus kita bayar. Kemudian di sisi lain ada pesanan yang bisa kita belikan. Nanti nek kita belikan kita bisa dapat duit. Nek nuruti nafsu, nah, pengennya kan pokoknya barang saya coba gesek itu kekurangan. Tapi karena kita sudah terlanjur janji sama orang, gitu kan, ya sudah kita utamakan janjinya dulu. Kan mencarikan barang itu kan hukumnya mubah, bayar utang hukumnya wajib, gitu kan. Nah maka saya balikkan duitnya, nyok 100 juta. Ibaratnya Allah dijoli Pak dengan proyek yang lain yang lebih banyak dan lebih besar. Oleh karena itu maka ya, jangan kita pakai hitung-hitungan manusia dalam urusan yang memang Allah itu sudah punya kalkulasinya sendiri. Makanya mendolimi orang itu bukan perkara yang di dunia ini gampil. Bahkan di dunia ini berat, di akhirat nanti tambah berat. Dan jenengan sakjane tanpa sadar itu jenengan ini termasuk orang-orang yang terdolimi. Contoh misal ya, ngomongke niku korupsi pertalit niku lho. Nah niku jenengan sing tahu tuku kan mesti ya terdolimi genah niku. Jenengan tukune pertama kok dikei pertalit gitu kan. Nah, artinya dalam kondisi seperti itu jenengan doa sama Allah, ya Allah saya pernah didolimi soal ini gitu kan. Makanya saya minta ganti gitu kan. Nah, monggo jenengan bunyikan itu gantine napa. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita gagas orang-orang yang korupsi itu, maka enggak ada habisnya. Karena memang hukum di Indonesia itu sangat ringan dan sangat disepelekan sama penjahatnya. Makanya yang terjadi itu nggak tambah berkurang, ini tambah banyak. Sedangkan kita jenengan mau berbuat banyak ya nggak bisa. Yang paling baik daripada jenengan gagas mereka, mendingan jenengan gagas diri sendiri dengan cara apa? Berarti aku kan gua wong terdolimi gara-gara wong kuwi. Makanya aku tak doa wae. Nah, disitulah insya Allah jenengan lebih ngayem ke hati. Makanya tadi siang di balai kota itu saya kan ngisi kultum. Setelah sekian kali gitu kan, sebulannya dapat 2 kali. Dan itu setelah jenenge awal-awalnya sing ayam-ayam gitu kan. Nah begitu udah berkali-kali loh, wes ini sudah mulai to the point.
saya sampaikan tentang harta haram, tentang korupsi, tentang hal-hal yang tidak sepatutnya kita bawa pulang, jangan kita bawa pulang. Ya harapannya Solo itu benar-benar bisa menghadirkan birokrat-birokrat yang bersih gitu. Dan memang secara penghargaan Solo itu dapat penghargaan KPK itu termasuk daerah yang bebas korupsi. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri tuh ada orang-orang yang masih bermain. Makanya dengan media masjid gitu kan ya kita coba untuk ikut mensosialisasikan gitu kan. Ramilon jenengane wong Solo penak banget. Lurai aneh-aneh garek lapor wali kota lo sesuk dipecat gitu kan. Terus enten nomo ulas niku dan kalau tulis ulas ngono nek nganti ditulis wong genep wong 30 ngono niku sing jenengan tulis niku genah iso diganti ra suwe. Penak wonten Solo niku saestu. Makanya keberkahan-keberkahan yang ada itu nggih perlu kita jaga, jangan sampai kita saling mendolimi. Nah, makanya ya karena saya punya akses ke sana ya saya menasihati yang di sana. Dan jenengan sebagai masyarakat nggih jangan saling mendolimi. Karena mungkin nek pemimpinnya delok rakyatnya itu kerah coba untuk nasihati dan dakwah. Nah, jenengan yang di bawah selain juga menasihati diri sendiri juga jenengan memperbaiki sesama keluarga kita, sesama muslim ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi mengingatkan orang yang terdolimi itu nggak ada hijab antara dirinya dengan Allah, maka jangan pernah kita mendolimi orang. Bahaya. Niki konteksnya monggo jenengan yang noto sendiri, jenengan yang ngerti sendiri. Misal dudu sandale dinggo ya kuwi dolim, dudu lemahe dinggo kuwi dolim, dudu bojone dijiko ya kuwi dolim, dudu motore dinggo dolim. Bahkan lho, enten wong dolim ning rano mongso. Nyilih motor, enek bensine dibalekke kosong, kuwi dolim kuwi jenenge. Tembunge nyilih motor lho, orang enteke bensin lho. Kecuali nyilih motore ning bensinnya tak entekke. Nah, ra ngandel kula ning nganti dikekke motore, mesti ra itu to. Enten piye ngoten niku, pilih mobilnya dienggo, bensin entek, diparkir orang ning gone sing duwe mobil. Ning duwe mobil dikabari mobilmu tak dikekke kene, kuncine tak titipke wong sing ning omahe kene, coba. Parane niku bensinnya setetes ora enak. Dadi tak goleke bensin nganggo napa niku botol ya lho, disekke ngono lagi iso mlaku. Menungso kok ngene. Lepas bahasane milih mobil kan ya wis orang udah berbuat baik to dengan itu. Kowe garek ngisekke bensin jenengan ngenteki 10 liter di 10 liter kan jane ya ora masalah to. Cara dibundile alhamdulillah ya. Maka Nabi itu nggih menyebut dirinya wa inni ahsanukum qadha. Aku ki wong sing paling apik nek balekke barang. Wong ngutang unta umur setahun niku balekkene umur 2 tahun. Nek cara unta tambah tahun kan tambah gede to, berarti tambah larang. Kalau misal ngambil duit 100, Nabi itu mentolong mesti nambahi berangkatan 10.000. Tapi tidak boleh dipersyaratkan, dipersyaratkan jadinya riba. Maka Nabi itu mesti nambahi. Maka kalau misalnya ini Nabi hidup sekarang nilai mobil, itu saya yakin bensinnya setengah, mungkin balik full, terus dicucek ke, ini kulo akhlaknya orang Islam. Tapi nek orang Islam tembungnya nilai, bensinnya entek, rada kumbah ke, mampu tahu-tahan mobilnya. Terus dinguk sampingnya belarut, aduh, ya itulah. Ya, makanya pentingnya kita belajar akhlak itu agar jangan saling mendolimi. Ya. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang mustajab berikutnya adalah doa orang yang tidur dalam keadaan suci dan membaca zikir. Berarti niki sunahe jenengan ajeng sare wudu riyen. Kan suci ya wudu riyen. Terus sunah melih yang banyak kita lupakan atau mungkin kita sudah melakukan nih kita nggak merasa nah itu sunnah Nabi niku nyeblaki kasur kalau kasih. Nah terus mungkin sunnah kalau dengan bangun tidur cuci tangan. Kata Nabi kamu nggak tahu nih, malam itu tanganmu itu ada di sebelah mana. Kadang-kadang enten biaya ini ku batang turunnya ada panganan, padahal dia kumis tangannya tekan ngendi gitu kan. Nah kira besoknya diare. Nah, maka bangun tidur, khususnya anak kecil-kecil, karena sistem imunnya belum banyak terbentuk, bangun tidur kan cuci tangan. Syukur-syukur nggih wudu, ajeng salat 2 rakaat. Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yabitu ala dzikri tahiron." Tidak ada seorang muslim yang tidur setelah berzikir
dan dalam keadaan suci. Nah, berarti kan zikir bersuci lalu berzikir lalu tidur. Maksudnya kan jenengan ajeng sare wudu riyin, bar wudu ditoto tempat tidure terus mapan terus zikir. Nah, zikire napa monggo. Bismika Allahumma ahya bismika amut niku nggih zikir, donga niku nggih zikir. Atau mungkin jenengan mau istighfar, kan kadang enten wong bar donga ora iso merem to, nah istighfar, astagfirullah. Ing kathah ampun melu-melu wong kafir ngajari anake kambing satu keluar kandang, kambing dua keluar kandang, kambing tiga keluar kandang. Pengarep-arepe pengen nek pun ngitung tekan 2500 merem gitu. Sia kesel, sia-sia. Tapi nek sing disebut niku mboten wedhus tapi zikir ya malah ketok ganjaran gitu toh. Nah, maka berwudu, bersihkan tempat tidur, mapan, berdoa, zikir. Nek niku nggih kesel, lah pun zikir istighfar nganti ping 2500 tenan ora merem. Nah, niku candak HP, urip ke motor, salahke ya. Niku kok ora merem didelok barangkali lampune cek urip pateni. Tapi suruh memerintahkan untuk mematikan lampu kalau tidur. Nah, matikan dan itu lebih sehat ke mata. Nah, udah tidur, insyaallah tidur dengan nyenyak dengan baik. Nah, kalau malam itu kita tidak tutup dengan maksiat. Nah, niki. Kalau malam itu tidak kita tutup dengan maksiat, biasa nih saat derenge subuh niku saged tangi, gampil. Tapi nek ditutup dengan maksiat, sembuh, maksiatnya nopo sembuh ngene kandhake dhewe. Enak sing main gaple sih, enak sing macam-macam gitu kan. Nah, maka biasanya subuh niku wangel bugane. Mergone napa? Orang bermaksiat dicedhaki setan, setan nek cedak ora trimo, cedak nguyoi sisan gitu. Makanya nanti dalam riwayat soal persetanan, setan itu ya, mengikat manusia 3 kali. Begitu dia bangun, ikatan 1 lepas. Begitu dia wudu, ikatan 2 lepas. Begitu dia sholat, ikatan 3 lepas. Nah, ikatan setan dalam riwayat yang lain bentuknya adalah dengan cara dikencimi telinganya. Nah, gitu. Makanya dengan berwudu mesti ini kotoran pertamanya. Begitu dengan berzikir setan ngomong. Nah, maka hal-hal seperti ini dengan perlu pahami karena ada kasus di Jakarta Selatan anak muda usia SMA entah SMA kelas 2 atau kelas 3, dia hari-hari ini terbiasa dikenal anak yang gak aneh-aneh, pendiam. Tapi pada suatu hari tiba-tiba dia itu tidur, terus dia tidur itu dia tuh dibawa pada satu bayangan atau pemikiran orang tuanya itu jadi wong piye ngoten. Akhirnya dia ndak latih di pateni niku mboke bae pae ngoten. Pae niku saged lolos, sing mati niku bae kare mboke. Dan dia begitu sadar dia kaget, mati gitu. Maka hal-hal seperti ini nih banyak terjadi. Mungkin yang muncul di berita ya satu itu, tapi sebenarnya banyak kasus yang mungkin kita nggak dengar. Nah, perlu diwaspadai. Istilahnya wong lindur nih lho, wong lindur kan ada yang ngomong tok, bahaya nek ngomong nyebut jenenge wong wedok bahaya. Bojone jenenge Tini nyebut Yanti ngono bahaya. Nah, parah meleh nek nganti tangi posisi merem wis go gaman gitu kan, golek wong. Nah, niku bahaya. Makanya pentingnya menata tempat tidur, membersihkannya, merapikannya, wudu, zikir, irit sebelum tidur. Nah, atau tidak berbuat kemaksiatan sebelum tidur agar kemudian tidur dengan itu berkualitas. Dan dengan kalau bisa tidur berzikir niku astagfirullah males gitu. Maka sejak jenengan merem sampai jenengan bangun itu terhitung istighfar niku wow. Semata nukine jenengan tasbih takbir ya. Begitu jenengan les bar Allahu akbar les gitu kan, maka jenengan terhitung berzikir itu. Lah nek les mati piye Mas? Loh, berarti kalimat terakhir jenengan menyebut nama Allah, berarti husnul khotimah. Makanya ada orang yang tidur dibuka mboten tangi. Niku nek terakhire rasane wong ya berarti kan ditutup dengan sul khotimah ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayata'aru minal lail, maka kemudian dia bisa bangun di malam hari, fayas'aluhu khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Kok nganti lilir, kemudian karena dia tidur dengan bersuci dan berzikir tadi, tidur tiba-tiba melilir. Begitu melilir dia mungkin ingat putranya, ingat suaminya, mungkin ingat
istrinya, maka dia berdoa, maka doanya kata Allah, kata Nabi SAW, imma soal urusan dunia atau urusan akhirat pasti terkabul. Nah, kemarin kan kajian tahliah ini kan ibu-ibu ngedai kulo biasanya rada telat 5 menit 10 menit dan itu rada kasih 4 kurang 10 untuk kulo nih betul kan. Ibu itu ngedai karena sambil nunggu yang lain belum datang. Mas, anakku mati umur 18 tahun, 19 tahun. Terus aku naik sholat itu mesti kelingan dia nangis terus tak dongake mungkin piye Mas. Kene kok sae gitu kan. Boten enten sing elek niku sae. Anakku kok terus piye? Ya dapat kebaikan dari doa jenengan. Karena jenengan sebagai ibunya doanya pasti terkabul. Kemudian jenengan berdoa setelah sholat itu juga bagian dari yang mengabulkan doa. Makanya selama saya bilang itu ke ibu itu, selama jenengan masih hidup, ya jangan pernah tinggalkan untuk mendoakan putra jenengan. Apalagi beliau cerita katanya dulu meninggalnya Abu mendem 14 mati, apalagi niku mungkin ketika meninggal orang melihatnya itu jelek, tapi masih ada peluang untuk diampuni. Kapan? Ya ketika masih ada yang mendoakan. Makanya ya, di akhirat itu banyak bapak-bapak yang kemudian dia itu masuk ke tempat yang tidak seharusnya. Harusnya dia itu di kedudukan yang jelek untuk dinaikkan ke tempat yang tinggi, derajat yang mulia. Dia pun bertanya, kok saya bisa di sini? Kudunya apa? Aku mau ning kene. Kemudian dijawab, diistighfari wala jagalaga, karena anakmu beristighfar untukmu. Makanya ketika ada seorang ibu yang mintakan ampun untuk putronya, gitu kan, apalagi putra yang memang membutuhkan banyak doa dari orang yang dikasihinya, mobil khusus ibunya, maka di situ anak ini akan sangat terbantu. Jangan termakan sama omongan orang. Anakmu mati mendem benangin rokok kuwi wis rasa didongake, mboten usah diruwokke niku. Selama dia masih muslim waktu meninggal, kemudian selama dia tidak pernah melakukan kesyirikan, maka jenengan wajib mendoakan. Selatan benten ketika kasusnya kasus yang sekarang meninggalkan Pak Wacitan, Vatikan itu parane atau Indonesia itu kayak gini ora kena. Jadi seorang muslim tidak boleh mendoakan orang kafir. Nah terus gimana nek ayat datang aja dilihat itu wis mati ya wis. Tidak usah didoakan. Mendoakan apa gitu. Bagi mau acting tok, tapi kan orang melihatnya kan kayak doa toh. Jadi ini kan malah salah. Iku kados zaman waktu mau pencalonan capres itu toh. Niku enten mantan Panglima TNI gawe iklan tentang dirinya, barangkali kok ana sing dukung dadi capres. Numpak kereta. Pak kereta terus enten suara adzan, Allahu Akbar, langsung ten musolane. Wis sakjane ten tempat wudu. Boten langsung ten musola. Tayamum deh. Plek-plek, plek-plek, sak sikil-sikile gitu. Maunya mencitrakan dirinya sebagai seorang muslim yang taat, tapi justru salah prakteknya. Yang namanya tayamum tuh nggak sampai mana-mana, cuma muka sama telapak tangan toh, kok sampai kepala ngoten gitu kan. Ya, makanya pentingnya belajar agama itu di situ gitu. Bagaimana kemudian ada banyak orang yang kemudian sampai sepuh itu mengamalkan apa yang salah dari agama, padahal agama nggak mengajarkan seperti itu. Termasuk ketika kita berinteraksi dengan tetangga, saudara yang non-muslim, kita diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh kita mendolimi mereka, tidak boleh. Tapi begitu sudah urusannya akhirat, ya, dengan tidak usah mendoakan. Sudah mereka punya wilayahnya, kita punya wilayah kita. Itu bagian dari akidah. Kayak saudara, tetangga jenengan yang non-muslim ke gereja, ya sudah jangan diganggu ke gereja. Terus jangan jalannya terus jenengan kasih buri, jenengan jegal ning dalan, mboten usah. Biarkan. Begitu pula kita sholat ya biarkan. Nah tapi ya jangan kemudian misa di sini atau jangan sholat dan menikah. Itu sudah lakum dinukum waliyadin itu sudah ada. Bahwasanya agama kita, agama mereka. Kita saling menghargai sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa. Tapi kemudian tidak boleh mencampur adukan. Termasuk yang mungkin pernah saya sampaikan terkait salam dulu. Dalam Islam kan jelas salamnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka jangan ditambahi dengan salam-salam yang lain. Karena kalau salam yang lain nanti jenengan akan menyebut Tuhan yang lain.
namo budaya, terpujilah nama-nama Buddha. Dengan Tuhan kita bukan Buddha. Kemudian Om Swastiastu, semoga keselamatan datang dari Sang Hyang Widi. Itu Tuhan kita kan bukan dia, Tuhan kita kan Allah. Maka kita cukupkan pada Assalamualaikum. Kalau jamaahnya ini atau orang di depan kita ini banyak orang Islamnya. Tapi kalau banyak non Muslimnya, ya wes selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Udah, tidak usah dicampur aduk gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang ibu, seorang bapak, seorang anak tidur dalam kondisi bersuci, lalu kemudian berdoa, berzikir, tidur, bangun, pas bangun kemudian meminta, maka Allah pastikan, Nabi pastikan doanya akan terkabul. Illa atau iyahu, pasti akan diberikan. Makanya jangan nek ngilir nopo nguyuh, baru nguyuh turu meneh, jangan. Begitu ngilir dengan wong ndhuwurin, ya Allah, Mang paringi pinter putra kula. Wis kan mboten suwe to niku namung sak menit ora nganti. Pun dengan toyan. Bar toyan nggih dicawiki sing resik, kamar mandi dipusentori sing komplit aja mboten ketinggalan najis gitu. Jenengan sadurunge keluar kamar mandi wudu riyin ya no. Bar niku terus sikile dikumbah meleh disiram lagi baru keluar kamar mandi, balik lagi ke tempat tidur. Kalau memang masih lama bisa buat tidur lagi. Barangkali mungkin lilir meneh, mang baleni meleh ngoten meleh. Begitu lilir langsung donga. Monggo bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab nggih angsal. Bahasa Arab nek misal njaluk anak saleh ya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin kan pendek niku. Atau nek nyuwun ampunan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Atau nek nyuwun kebaikan buat orang tua, ini kok Rabbi firli wali walidayya. Atau nek minta kebaikan semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Gak lama, semenit 2 menit rampung, nah, silakan ke kamar mandi lagi ngoten. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, seorang yang mustajab doa adalah seorang muslim kepada muslim yang lain. Dengan mendoakan muslim yang lain, ya, Pak Tito doa Pak Jalur atau sebaliknya. Maka ketika itu dilakukan dengan tanpa riya, maka itu menjadi pertanda doanya pasti dikabulkan. Nabi SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhuhril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun." Doa seorang muslim pada muslim yang lain dalam keadaan tidak diketahuinya, enggak diceritakan, enggak dipamer-pamerkan, maka itu pasti diijabah oleh Allah. Kenapa? Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di dekat kepalanya si muslim ini yang sedang mendoakan saudaranya, itu ada malaikat yang ditugaskan kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika orang ini mendoakan saudaranya kebaikan. Ya Allah, berikanlah saudara-saudara saya yang ditipes ini kebaikan ini. Maka malaikat yang ada di dekatnya akan mengatakan qalal malakul muwakkal, malaikat yang ditugaskan itu akan mengatakan amin walaka misli. Amin, kabul dungane. Walaka misli, terus sing mbok jaluk ya kowe ya entuk gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bapak-bapak, niku nek khotbah Jumat niku khatib selalu mendoakan kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sematan ugi usah-usah niku nek jenengan suwun kan ndongake, niku biasanya menggunakan niku dulu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Niku nek wong ora paham, niku nyandakne ngene, dungane kok kaya ora paliyane. Padahal Pak, niku sing dijalukke ngapura niku sinten? Al muslimin wal muslimat. Orang Islam laki-laki dan perempuan. Kemudian wal mu'minin wal mu'minat. Orang beriman laki-laki dan perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang sudah meninggal. Dah oke gitu loh. Ketika saya mendoakan satu orang, itu malaikat mengatakan amin walaka misli. Amin kowe yo entuk. Dongake wong siji. Lah ini dongake wong Islam kabeh dari mulai yang pertama sampai yang terakhir, baik laki-laki maupun perempuan, kan miliaran nih. Maka ketika itu kembali ke kita, wah luar biasa nih efeknya. Makanya jenengan ampun gadah penggalih, oh tunggu nih orang liyane, ampun. Jadi begitu nih khotib atau ustadz itu menyampaikan doa itu, maka jenengan amin. Pokoknya jenengan harus ikut senang karena nanti jenengan akan mendapatkan bagian yang sama dari ampunan yang kita mintakan untuk miliaran kaum muslimin.
Dan itu nanti juga berefek buat siapa? Kadang kan ada orang Islam tapi dia di tengah-tengah keluarga kafir, sehingga ketika dia meninggal biasanya ya jenenge wong kafir kan nggak ada yang doakan dia, kalaupun doakan juga bakal tekan gitu. Tapi dengan adanya doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat dan seterusnya, mereka dapat kiriman doa ampunan itu. Makanya dalam Islam niku yang terbaik buat orang yang meninggal itu didoakan. Nah pada akhirnya kok anak cucunya ini nggak ada yang mau mendoakan karena satu dan lain hal, tenang mawon jenengan dadi orang beriman. Entuk kiriman donga ben Jumat paling ora karo nek pengajian. Kalih nek enten wong ziarah, assalamualaikum ya Allah dia minal mukminina wal mukminat. Salam keselamatan buat kalian semua wahai para penghuni kubur dari kalangan orang beriman laki-laki dan perempuan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah enggak lama akan nyusul kalian. Pun ayam dadi wong iman. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngeten-ngeten iki mboten enten agama sanes. Dongake sesamanya ndak ada. Jadi nek orang kuburan ya sibuk karo kuburane wong tuane dhewe gitu. Tapi orang Islam tidak diminta untuk mendoakan semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya orang-orang yang mustajab doa, tadi sudah saya singgung sekilas, yaitu orang tua yang masih hidup yang berdoa untuk anaknya. Nabi SAW bersabda, salah satu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 golongan manusia yang kemudian dia kalau berdoa tidak ada keraguan pasti akan dikabulkan. Yang pertama dakwatul walid. Dakwatul walid, doanya orang tua. Ini secara umum doanya orang tua. Nanti ada hadis berikutnya, 2 hadis lagi doa yang seperti apa. Ini doanya orang tua secara umum saya gitu. Kemudian yang kedua tadi sudah disinggung juga, wadakwatul musafir, dan doanya orang yang bersafar. Kemudian yang ketiga wadakwatul madlum, dan doanya orang kebolim, tadi sudah disinggung juga. Nah pembahasan kita sekarang adalah doa orang tua. Nah doa yang seperti apa? Nabi menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah pada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, beliau SAW bersabda, salah satu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama dakwatul walid li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Ketika digunakan kata li, maka maknanya adalah doa yang baik. Doa sing apik-apik, muga-muga dadi sing cah utama, muga-muga dadi cah saleh, muga-muga dadi cah pinter, ngoten niku. Ini hadis pertama. Nah, hadis yang keduanya dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan dengan redaksi yang sama di depannya, salasu ta'awatin mustajabatun, ada 3 doa yang pasti akan terkabul. Yang pertama dakwatul madlum, yang kedua dakwatul musafir, yang ketiga dakwatul walid ala waladihi. Nah kalau tadi li waladihi, nah ini ala waladihi. Nah kalau ala itu berarti doa yang jelek. Jadi orang tua mendoakan yang jelek itu juga kabul. Kok nakal mento anak setan lah. Kok nek dadi koyo anak setan piye gitu. Ya. Kok geragas pun koyo munyok, enggak dadi munyok pripun. Makanya nggih ketika jenengan nesu sak nesu-nesune kalih putra wong niku nggih putra jenengan ibaratnya pastine gitu kan. Maka pastikan jenengan itu ngerem untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek. Banget tak tunggu ayo jadi presiden ngoten, atau kemudian dapat men kuandananmu to muga-muga kowe dadi direktur Pertamina sing ora korupsi ngoten. Jadi kan ucapkan kalimat-kalimat yang baik walaupun angel Mas niku harus dilatih gitu, karena nek gak dilatih biasanya kuwatune sing elek-elek yang akhirnya nanti ketika jenengan sakaratul maut ya sing kuwatu sing elek-elek niku gitu kan. Makanya harus dibiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya kalau niku sampai diajari kula nggih kadang ya jenenge wong anu nggih mungkin kesel, mungkin patah pikiran, kadang bocil-bocil kan sok anjeli lho. Kadang nesu betulnya sing elek-elek kalimatnya ngoten ya. Niku nek sing ngajeni malah jamaah pengajian niku. Kula jak ten Yogya niku pola ngoten niku. Ojo nakal. Oh, cah nakal sekali sing pengajian itu diajarin
kok ngomongnya gitu taat, jangan gitu ini. Gini loh. Anak solihah jangan nakal-nakal. Malah kalau diajari. Dan dari situlah kemudian ternyata belajar itu ya bisa dimanapun itu. Jadi nggak harus kemudian anak harus kita ngajari terus peng-pengan kan bukan. Namanya ustaz nggih menungso to, saking menungsone sampai sing ten pundi niku tendake Mbak Diah iki sampai mencabuli muridé 22. Nek kuwi ora menungso meneh nek mbuh ya. Lu nganti heran karo ngomong ngono kuwi kaya doyan ngene. Lanang mencabuli lanang. Dan itu anaknya orang sampai 22, luar biasa, mengerikan. Makanya jenengan yang punya putra-putra yang di sekolah-sekolahan yang private, yang ada interaksi anak dengan gurunya secara private, sering-sering dicek, kita tahu diapakan karo gurumu, barangkali guru ini gerayangan. Dan di sini saya tidak ngomongkan perempuan laki-laki, kadang ini laki-laki yang laki-laki itu banyak terjadi, dan itu kadang malah terjadi di sekolah-sekolah agama. Menikutan kutab ar-rasyid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang tua kita tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek, kita diminta untuk berdoa yang baik-baik. Kemudian berikutnya adalah doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Nah, ini mungkin pernah kita bahas. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya bagi orang puasa ketika berbuka, ketika pas buka, itu ada doa yang tidak ditolak. Nah, padahal nanti dalam riwayat yang lain, doa orang yang berpuasa itu tidak cuman pas buka, yaitu apa? Dakwatus shaim, dakwah atau doanya orang berpuasa. Berarti selama dia berpuasa, sejak dia sahur sampai dia buka, itu mustajab. Nanti dalam hadis yang lain atau dalil yang lain disebutkan bahwasanya tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ada ulama yang memahami keberkahan itu makanannya, nggak salah juga. Tapi kemudian ada ulama seperti Imam Nawawi yang memahami keberkahan selain makanannya juga waktunya. Kenapa? Karena salah satu ciri penghuni surga yang hidup di dunia hari ini yaitu mereka yang wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur banyak beristighfar. Dan ini menjadi dalil bahwasanya ketika jenengan sahur itu mustajab, ketika jenengan puasa itu mustajab, ketika jenengan berbuka itu mustajab. Ramilo, ketika waktu sahur banyak-banyaklah berdoa, ketika jenengan pas berpuasa jenengan harus banyak berdoa, memanfaatkan kesempatan mumpung jenengan puasa. Pas buka nggih mang kenceng eling donga. Lah kan wis ra Ramadan, Mas. Lah jenengan kan saged poso Senin Kamis, saged poso napa? Ayamul Bid, saged poso Syawal terus pun rampung dina niki terus. Terus bisa juga puasa napa niku? Puasa Daud. Nah, maka semua bentuk puasa yang bisa jenengan lakukan sebagai bentuk istiqomah pasca Ramadan itu jenengan lampahi sesuai kondisi jenengan. Dan hari-harinya jenengan kenceng ngiling donga. Hari pas poso niku lho, eman-eman banyak waktu pas jenengan puasa itu tapi terlewat tanpa berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa toh kita butuh doa? Karena memang orang hidup itu di situ dia selalu akan bertemu dengan masalah. Jadi orang hidup itu kalau nggak seneng yo sedih, kalau nggak lapar yo kenyang, kalau nggak nangis ya guyu gitu kan, bar setu ya minggu gitu kan. Maka semua proses inilah di dunia. Sehingga Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, menakjubkan urusan orang beriman, in asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kesenangan, sakara fakana khairul lah, dia bersyukur dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabara, kalau dia mendapatkan keburukan dia bersabar, fakana khairul lah, itu baik buat dia. Sehingga kita itu pasti kalau enggak kon syukur ya kon sabar, nek orang seneng ya mesti seneng gitu. Jadi kalau enggak mumet ya mesti yang lain gitu kan. Kalau enggak baik buruk, kalau enggak enak ya enggak enak gitu. Kalau enggak manis ya pahit. Itulah dunia. Dan disitulah kemudian kita diminta sebagai bentuk aplikasi atas keimanan, sabar, syukur, sabar, syukur.
Udah nggak ada yang lain. Pilihannya nggih cak niku. Nah, sehingga ketika jenengan harus bersabar, kita kan nggak tahu cobaan itu berakhir berapa lama, maka disitulah kita berdoa agar Allah ringankan cobaan itu, agar jenengan nggak terlalu mumet, nggak terlalu stres. Makanya jenengan akan dapati wong duwe duit akeh ning stres. Enten wong sing ra duit ora stres, guyu kan stres Mas, boten, guyu seneng. Bisa ngobrol karo kancane ngakak-ngakak ya kan. Pas dolan karo kancane ya kan. Bro, aku ra duit jajake mie ayam, yo los pokoknya. Ada orang-orang seperti itu. Nah, pilihlah orang sing didit ning ora stres kan gitu. Kan didit ya sesuk mumet juga gitu. Kemudian harus pepet butuh parane anake, bojone gitu kan. Wayah bayar SPP, wayah bayar listrik, Kulo niku nek karo niku mas-mas niku nek di WA listriknya tinggal 2 hari. Listrik kulo niku 5.000 watt. Nah, 5.000 volt. Volt apa watt to Mas? Listriknya volt, 5.000 volt. Jadi listriknya ini pun sekali tuku pulsa sak yuto, sebulannya sampai yang 3 nanti yang 5. Jadi nek di WA sudah tinggal 3 hari Pak. Nah, mumet karena ra iso diseni banyu, nek iso nak juga ke sak ember. Kudu nganggo duit ke sini. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Ya artinya apa yang tak ceritakan kula nggih ngalami ngoten lho, boten terus wah sing ngomong penak gari ngomong boten wis to padha. Wong jenengan iki ora ngerti sing tak rasake. Nek ngerti yo ora karo sanggup mikir yo. Coba gagas anak 6 ya bojo siji. Lagi siji lagi bojone. Terus anake wong kuwi, anake wong-wong kuwi enten 12 ya to. Urung makani murai batu ki nomo mulih. Murai batu kula nek 30 ya enek gitu kan. Makani lele terus kantor kene kono ora karo-karoan. Makane ruwet murung kene kantor ketemu bose jaluk tugas iki kon rampungke kon gawe iki kon ngono. Mungkin tak mir masjid mriko iki jadwalnya bisa masuk enggak taat. Nggih, wis. Wonten Bu, makane apa ya? Setiap kita itu punya ininya sendiri gitu loh. Ceritanya sendiri-sendiri. Jenengan lampai, jenengan syukuri apa yang menjadi perjalanan jenengan. Jangan pernah jenengan ya lupa bahwasanya ya inilah dunia. Jangan kemudian berpikir pokoknya aku tuh enak buat. Bahkan jenengan lihat orang yang hidup enak pun mungkin dia cerita tentang sisi jelek dia di rumahnya atau di kantornya, jenengan mungkin kaget. Jebule kowe kaya ngono to, mendingan aku dadi orang duwe. Mungkin sampai di titik itu jenengan akan mengatakan. Karena saya sudah ketemu banyak orang-orang hebat itu, tapi ya ngomongannya ngoten niku. Mereka akan ngertinya kita dalam kondisi sekarang. Dia nggak tahu perjuangan kita seperti apa. Kalau nanti teng Jogja niku ngresmeke perusahaan, teman saya dulu berjuang bareng itu saiki dadi wong sugih, luwih sugih bang saya. Itu tuh saya nemoni nelpon bojone, ngamuk-ngamuk bojone ten Jogja, dhek nang telepon, HP keplek ya Pak. Prok gitu. Terus bariku dijikuk meneh didandani. Dikandok-kandok ke meneh. Terus bariku lo ngerti pola tingkahnya bagaimana kemudian dia membangun perusahaan, bagaimana kemudian dia berjuang nawake ra ditompo, kemudian napa istilahnya cerita karo bojone ra duit Mas seneni. Lo ngerti semua proses itu. Dulu tidur sama saya di kantor di Jakarta itu 7 tahun. Aku nanti lali pirang tahun. Begitu saya ngisi pengajian minggu dilek karo dhek 7 tahun nang karo kowe. Siap gitu. Nah, maka hal-hal seperti itu tuh ya, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tadi sudah disinggung juga orang yang mustajab doa adalah musafir. Disebutkan dalam sebuah riwayat udah habis ya. Satu ini ya, yaitu dakwatul musafir, doanya orang safar. Sehingga jenengan kalau keluar rumah niku disunahkan mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setan kalau dengar itu dia akan mengatakan apa yo iso aku nggodho dhek nek dhek wis tawakal marang Gusti Allah. Ora mungkin digodho. Makanya banyak laki-laki itu kalau pulang biasanya menggok sosok nang donga niku. Pamitnya nyopir truk mesti mampir kok. Mampir itu tukang pijet di pinggir jalan gitu kan. Dan itu ya Allah tek trecek panturan. Untung saya kena tol, tapi nek sopir nakal itu kudune dikek mlebu tol ya pilih metu jowo ya enak gitu. Kan ra enek wong mangkal ning tol ngoten niku. Nah, maka nggih kula kadang isi pengajian tekan gilingan. Niku nek esuk subuh jam 3 jam sekawan memedi sing parkir niku jek enek ngarep RRI ini itu sih kata. Nah niku nek ora bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah terus piye.
mampir. Kalau diawe loh, mereka diawe. Mas ini pada nunggu gamis segala macam, wah luar biasa ini. Ngasak pol itu kan. Nah nek Bu, karo jenengan ajeng mangkat kerja dieleke ndonga Pak Jolali. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kadang setan sing kaya ngono wis lunga, nah setan sing bentuk menungso mboten gelem lunga Ramadan niku terus enten sing telecek ten mriku. Nah mila nggih ketika kita safar selain dalam rangka untuk mengusir setan-setan itu, dalam rangka untuk memberikan penjagaan pada panjenengan di jalan. Berapa banyak orang sudah hati-hati mengikuti lampu lalu lintas tiba-tiba orang nyerobot diesel gitu kan. Berapa banyak orang yang kemudian dia sudah menjaga diri dengan helm ya, tapi kemudian muncul orang aneh-aneh sing disasar bukan helmnya tapi kemudian orangnya ditodong senjata ya, dijaluk gelang kalunge. Nomor saat ini ibu, khususnya ibu-ibu, walaupun bolak-balik ningali ten medsos niku, ibu-ibu ini mas-masane dirampas. Nah ini kan segramnya hampir mendekati 2 juta. Jadi niku paling bahasanya timbang nyolong wedhus mending geret kalung yang jenengan niku. Nek wedhus kan gede, kalung begitu seret katongi kan. Makanya jenengan nggih kula saran nggih penganggone dicopot mawon. Mboten sak tinggi metu. Saestu mungkin nek ketemu wong ra cetha-cetha ngoten niku mungkin repot. Dan video yang saya lihat itu ibu ini mempertahankan, tapi terus malah dikeplekke ngoten niku lho. Kacau iki maling iki jan luar biasa. Nggih, kok pilih mekaten rumiyin yang saged saya sampaikan. Nggih, intinya orang-orang yang mustajab doa itu ada, selain waktunya juga ada, tempatnya juga ada. Makanya ketika jenengan punya permasalahan, usahakan bertemu dengan tempat yang baik untuk berdoa, waktu yang baik untuk berdoa, dan keadaan yang baik untuk berdoa. Ketika itu sudah jenengan lakukan kok yo urung kabul, Nabi paling pangandikan gitu kan, fa anna yustajabulah, mana mungkin doanya terkabul. Kenapa? Wa matamu haramun wa malbusuhu haramun wa masrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami. Ojo, jangan-jangan nggih ora kabul iki jangan-jangan karena makannya makan haram, minuman haram, pakaian haram, kerjaannya haram. Coba dicek lagi. Artinya kalau waktunya yang sudah pilih waktu mustajab, kemudian keadaannya dengan sudah keadaan mustajab, tempatnya sudah tempat mustajab, kok ora kabul ning donga, ya ojo duit haram. Kalau contohnya tempat mustajab, waktu mustajab yang paling baik adalah di padang Arafah, hari Arafah, dan berdoanya di sana langsung. Watung ngeten niku wis genah kabul. Tapi kok ora kabul ya soalnya duit sing ngomong gak kaji, duit korupsi. Niku contoh. Makanya nanti ada tentang orang yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Dijawab dari langit, labbaika wa sya'daik. Selamat datang dan kegembiraan atas kedatanganmu. Tapi nanti orang yang pakai duit haram mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Dijawab labbaik wa sya'daik. Ora enek labbaik-labbaikan, ora enek kegembiraan atas kedatanganmu. Sehingga nggih, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, hanya mau menerima amal dari rizki sumber-sumber yang baik. Maka dan maaf, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.